Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, baik. Anak-anak soleh, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Anak-anakku, ya, kali ini kita akan mengulas sedikit tentang teks cerita pendek dari unsur ciri kebahasaan, ya. Tapi pekan depan insya Allah Ibu akan menyelipkan kisah inspiratif. Jadi tidak fiksi, tapi memang keadaan yang sesungguhnya dari seseorang yang sederhana hingga akhirnya orang ini dapat bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya. Oke, Soleh. Ciri kebahasaan yang pertama ini sebelumnya sudah pernah kita ulas dari pertanyaan dan Ibu uraikan, Ibu jelaskan ya. Yang pertama apa itu? Ya, betul. Uraian deskriptif. Secara harfiah bahasa, uraian dalam KBI adalah penjelasan, sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya. Ya, Soleh. Contohnya seperti ini. Ruangan ini berbentuk persegi, dipercantik dengan sudutnya terdapat pot besar berisikan bunga matahari yang berwarna kuning berjumlah 10 bunga. Pernik hiasan ini menambah kesan minimalis di ruang tamu, namun ditata sangat apik. Nah, dari penjabaran kalimat deskriptif ini, uraiannya berarti menjelaskan tentang latar tempat, di mana di sini ada kata-kata di ruang tamu. Untuk ciri kebahasan yang kedua adalah uraian ekspresif yang ada di dalam bab 2. Ekspresif itu adalah memberikan gambaran maksud dan atau perasaan. Kenapa dan atau ini bisa salah satu maksud atau perasaan atau bisa dua-duanya maksud dan perasaan ya. Contoh kalimatnya, contoh paragraf cuplikan ceritanya seperti ini. Kubayangkan besok langkah kakiku menuju tempat perjanjian kami. Di sana, kami begitu menggebu untuk bisa unggul yang terbaik. Tempat pondok kami klasik, penghuninya beragam. Bagiku semua memiliki keunikan masing-masing, namun semuanya syarat makna. Membuatku begitu bersemangat ketika mendengar kabar untuk kembali ke tempat kami mencari ilmu, juga mencetak generasi yang berakhlak. Ya, Soleh, ini adalah uraian mengenai tokoh yang sedang rindu dengan tempat di mana ia menimba ilmu atau tempat ia sekolah, dan di dalam cuplikan ini tokoh juga digambarkan ekspresifnya begitu semangat ketika mendengar kabar baiknya yang ia akan kembali ke sekolahnya. Semoga ini menjadi doa ya untuk kita semua dan Ibu tidak lagi menjadi guru online kalian, tapi guru offline. Amin. Lanjut, yang ketiga adalah penggunaan majas. Majas ini gaya bahasa, ini ada di dalam halaman 55. Sudah diulas 3 majas. Metafora, personifikasi, simile. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan sampai 11 majas salah satunya ya. Tapi pekan depan insya Allah Ibu akan melengkapi majas ini. Yang keempat adalah majas ironi atau sindiran halus. Contohnya, suaramu merdu sekali, seperti kaset kusut. Ironi ini di awalnya itu pujian, tapi akhirnya sindiran. Yang kelima, metonimia. Ini ada pengungkapan merek. Contoh, ia menulis surat di buku Sinar Dunia. Sinar Dunia ini adalah salah satu merek buku tulis. Yang kelima, antitesis. Memadukan kata dengan kata berlawanan. Kaya ataupun miskin, kita harus selalu bersyukur. Sehat ataupun sakit, kita harus selalu bersyukur. Jadi ada penggunaan antonim. Yang ketujuh, sarkasme. Ini sindiran kasar ya Soleh ya. Bukan kata kasar, beda.
Contohnya, kamu mau jadi sampah masyarakat. Nah, ini sindiran tapi kasar. Kalau kata kasar sudah jelas, kita tidak boleh mengungkapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, repetisi. Majas repetisi ini adalah pengulangan kata atau kalimat. Bisa kata-kata penegasan misalnya, saya yakin dia datang, atau yakin dia pasti datang menjengukku, atau dari beberapa kata ini contohnya ya, wafer itu berlapis-lapis. Yang kesembilan, inversi, menyebutkan terlebih dahulu predikatnya, baru subjeknya. Ini contohnya ya Soleh. Dikejarnya, ini predikat, karena dia kata kerja. Lalu dilanjutkan dengan subjeknya, kupu-kupu. Lalu yang ke-10 adalah eponim, menyebutkan nama seseorang yang memiliki sifat tertentu yang ingin diungkapkan. Contohnya, janganlah kau seperti emak, kejarlah citamu seperti Bapak Habibie. Jadi eponim ini adalah orang yang diungkapkan itu bisa diambil keteladanannya, sehingga ketika tokoh itu disebut, maksudnya itu tahu, oh seperti Bapak Habibie yang cerdas, semangat, pantang menyerah, tapi tetap rendah hati. Seperti yang ke-11 nih, litotes, majas yang merendahkan hati. Contohnya, mari mampir di gubuk saya. Rendah hati ya Soleh, bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu pemalu, nggak percaya diri. Tapi kalau rendah hati tidak sombong. Ya, 11 majas ini silahkan nanti dari awal deskriptif, ekspresif dengan majas silahkan kalian lengkap ditulis di buku catatannya. Ya, nanti insya Allah pekan depan Ibu akan lanjutkan beberapa majas lagi. Kenapa? Karena nanti ini akan ada kaitannya dengan proyek yang akan kalian lakukan di pekan keempat. Jadi, tolong simak terus materi yang Ibu sampaikan dari awal sampai pekan ketiga. Oke, kegiatan KBM hari ini ya. Silakan kalian seperti biasa, seperti di KBM tatap muka juga, Ibu selalu adakan poin plus bagi siapa yang mengajukan pertanyaan, yang aktif bertanya, yang melakukan kebaikan dengan cara mengingatkan kepada teman-temannya untuk saling aktif, itu juga salah satu kebaikan. Nah, silakan pertanyaannya kalian chat via WA ke Ibu ya, dengan jangan lupa format kesantunannya tetap dijaga. Tuliskan salam, nama, kelas, lalu pertanyaan yang akan kalian ajukan. Yang kedua, jangan lupa catat materinya sampai selesai. Kirimkan fotonya di via GCR di kelas masing-masing dengan topik mapel bahasa Indonesia yang sudah Ibu buat ya. Atau bisa chat via WA ke Ibu. Oke. Alhamdulillah, sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian dimudahkan dalam menyerap informasi yang Ibu berikan. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Salam untuk keluarga kalian di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.